Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kali ini lanjutan dari video sebelumnya tentang association rule. Nah, ada beberapa algoritma nanti kita akan pelajari, yaitu a priori dan epicro dan penerapan dalam rapid manner. Nah, setelah teori kita akan membuat contoh transaksinya. Nah, uh, sesuai latihan tadi, sesuai teori tadi bahwa nanti saya akan mencontohkan tentang transaksi penjualan di salah satu supermarket. Nah, ini masih latihan sederhana, mohon diperhatikan secara seksama. Nah, di sini ada contoh transaksi. Ya, di sini transaksi 1 sampai 14. Di sini ada brokoli. Ya, ini produk yang dibeli. Nah, saya membuat kasus sederhana, ini belum ke brokoli, tapi item dan transaksinya sama polanya. Nah, yang perlu diperhatikan, saya sudah contohkan seperti ini. Nah, latihan sederhananya seperti ini. Nah, tahap pertama pasti teman-teman ketika belanja, ini saya item di sini transaksi ini transaksi 1 dan 10 saya contohnya. Nah, transaksi pertama adalah orang pertama beli. Nah, terus orang kedua, orang ketiga, keempat sampai 10. Nah, saya contohnya 10. Item pertama atau orang pertama itu atau transaksi pertama itu membeli produk C, E, dan D misalkan. Terus kemudian transaksi kedua dia membeli A, F, D. Terus kemudian orang ketiga dia beli D, G, B, dan F. Orang keempat dia membeli E, D, G, B. Terus kemudian orang kelima beli B, kemudian beli A dan beli C. Nah, terus orang keenam adalah beli F, A, B, G. Ketujuh, beli G dan beli D. Orang kedelapan dia beli C, G, dan E. Ini produknya. Terus kemudian orang kesembilan beli F, A, dan B. Terus orang 10 beli B dan D. Nah, ini tahap pertama kita akan mencatat transaksinya dari 10 transaksi orang membeli ini. Nah, ini produknya. Ini saya contohkan belum ke penerapan supermarketnya, tapi ini adalah simulasi sama seperti supermarket. Nah, produk-produk ini anggap saja item-item yang dibeli sebuah supermarket. Ini contoh sederhananya. Nah, terus kemudian kita akan konversi atau mencatat item apa aja yang keluar karena kita tidak tahu bahwa kita akan belanja apa saja, misalkan 10 orang belanja apa saja. Nah, setelah itu kita mendata apa saja barang-barang yang keluar. Nah, ternyata setelah dibeli, kita masuk ke tahap 2. Item yang dibeli adalah produk A, kita susun produk B, produk C, produk D, produk E, dan produk F, terus kemudian produk G. Nah, ternyata dari 10 transaksi itu yang dibeli adalah ada 7 item. Nah, oke, itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah mengkonversi. Mengkonversi artinya begini. Teman-teman, di sini ketika kita lihat transaksi satu dia beli C, E, dan D. Nah, kita di sini transaksi satu. Nah, yang perlu diketahui ini transaksi 1 sampai transaksi 10. Ini produk yang dibelinya A, B, dan C. Saya membuat matriknya sampai G. Nah, kemudian 01-nya bagaimana Pak? Ini 0 dan 1 nilainya. Mohon diperhatikan, 0 adalah nilai yang tidak membeli item atau tidak membeli item pada produk tersebut, tidak membeli barang pada produk itu. Jadi nilainya 0, jadi dia tidak membeli. Terus kemudian yang satu adalah produk yang dibeli, jadi nilainya 1. Nah, itu ya. Mohon diperhatikan ya. Ketika saya membeli produk C, misalkan saya membeli produk C 1 saset. Nah, terus kemudian si B, misalnya si Budi membeli produk C itu dia 10 saset. Jadi nilainya gimana dong, Pak? Nilainya
itu adalah nilainya 1 tetap. Yang diperhatikan di sini adalah nilai yang dibeli. Nah, walaupun nilai yang dibelinya 1 saset, itu tetap nilainya 1. Walaupun si Budi membeli produk C itu 100 saset, ya tetap nilainya 1. Karena ini yang dikategorikan adalah 0 dan 1. 0 itu adalah produk yang tidak dibeli, 1 adalah yang dibeli, kategorinya itu. Entah dibelinya misalkan 1 saset atau 100, ya sama aja nilainya 1, tidak ada perbedaan. Nah, oke ya, mohon diperhatikan itu di necessary rule. Oke, berarti caranya adalah transaksi 1. Nah, di sini ada transaksi 1. Nah, ini saya hapus saja dulu. Kemudian saya hapus. Oke. Transaksi 1. Oke, saya melihatnya teman-teman, lihatnya ini yang saya blok. Nah, transaksi 1, apakah transaksi 1 membeli barang A? Tidak ada, 0. Apakah beli B? Tidak ada, tidak beli, 0. Apakah membeli C? Iya, 1. Apakah membeli D? Iya, 1. Apakah membeli E? Iya, 1. Nah, yang lainnya adalah 0, 0. Karena ada 3 item yang dibeli. C, E, dan D. Nah, C, E, dan D. Yang lainnya 0, 0. Oke. Terus kemudian yang kedua, beli A, F, D. Berarti A 1, terus kemudian F 1, dan D. Dan D 1. Oke. Itu. Yang lainnya 0, 0, 0, 0. Karena tidak dibeli. Terus yang kemudian yang ketiga D, terus kemudian G, terus kemudian B, kemudian F. Nah, yang lainnya 0. Seperti itu. Selanjutnya 4. Berarti 4 itu A enggak ada, 0. B ada 1. C enggak ada, 0. Berarti D 1. Kemudian E itu 1. E 1. Terus kemudian F itu 0. Terus kemudian G itu 1. Jadi ada 4 item, B, kemudian D, kemudian E, kemudian G. Nah, itu. Terus kemudian nomor 5, BAC. Nah, B, A, dan C. Berarti ini 0, 0, 0, 0. Terus kemudian 6, F, 1, A, 1, B, 1, G. Tuh, yang lainnya adalah 0, 0, 0. Terus kemudian 7 adalah G dan D. G, nah ini G, 1, D. Tuh. Oke. Terus kemudian yang lainnya adalah 0. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, 8 CGE berarti 1 C G E. Yang lainnya adalah 0, 0, 0, 0. Oke. Terus kemudian 9 FAB. Berarti A1, ada B juga 1, berarti F satunya. Yang lain adalah 0, 0, 0, terus kemudian 0. Nah, 10 B dan D. 1, dan ini adalah 0, 0, 0, 0. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini
Data ini akan dijadikan adalah data set untuk diolah ke rapid manner. Nah, ini sudah siap, sudah di pre-processing dari data transaksi ke data set yang sudah siap diolah. Oke, jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.